Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal dan pembahasannya pada tema 6 subtema 2 pembelajaran 2 kelas 5. Soal-soal tersebut meliputi IPA KD 3.6, Bahasa Indonesia KD 3.3, dan SPDP KD 3.3. Untuk soal nomor 1, mengapa asap selalu bergerak ke atas? Asap bergerak ke atas karena suhunya lebih tinggi daripada suhu udara di sekitarnya. Karena suhu lebih tinggi, maka volumenya bertambah dan massa jenisnya berkurang. Massa jenis asap lebih kecil mengakibatkan tekanan asap juga lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di sekitarnya. Udara di sekitar asap menekan asap ke atas. Contohnya seperti gambar berikut. Asap keluar dari atas air karena airnya dipanaskan. Hal ini dikarenakan karena asap ini memiliki suhu lebih tinggi. Ingat, suhu lebih tinggi atau udara yang panas itu selalu bergerak ke atas. Pertanyaan nomor 2, mengapa hujan turun dari langit? Alasannya, karena semua air yang ada di bumi ini menguap akibat panas matahari. Kemudian uap air tersebut naik ke atas menggumpal menjadi awan. Air yang terkena panas matahari menguap dan menggumpal menjadi awan. Uap tersebut berkumpul dan menyebabkan tidak dapat menampung di awan. Nah, awannya itu tidak dapat menampung air dengan jumlah banyak. Akibatnya, uap yang terkumpul tadi akan jatuh ke bumi dan menjadi hujan. Nah, seperti itu. Jadi, air yang terkena panas matahari menguap dan menjadi awan. Nah, lama-kelamaan awan itu tidak dapat menampung air hasil uap tadi sehingga akan jatuh ke bumi lagi. Nah, ini yang disebut hujan. Pertanyaan nomor 3, jelaskan persamaan dan perbedaan konduksi dan konveksi. Pertama, ini ada gambar besi yang dipanaskan ujungnya, maka salah satu ujungnya juga akan panas. Ini adalah bentuk dari konduksi. Yang kedua, lilin yang dinyalakan, tangan kita diletakkan di atas api, maka tangan kita akan menjadi panas, akan terasa panas. Ini adalah bentuk dari proses konveksi. Jadi apa? Persamaannya adalah keduanya sama-sama perpindahan kalor melalui zat perantaranya. Jadi keduanya ini akan berpindah kalornya melalui zat perantara. Untuk yang konduksi, ini zat perantaranya dalam contoh ini berupa besi. Sedangkan yang konveksi ini zat perantaranya berupa udara. Perbedaannya, jika konduksi zat perantaranya tidak ikut berpindah, sedangkan konveksi zat perantaranya ikut berpindah. Pada gambar ini, besi yang dipanaskan, salah satu ujungnya ini dipegang, maka akan terasa panas. Nah, itu yang berpindah kalornya dari sini sampai sini. Medianya atau zat perantaranya ini tidak ikut berpindah. Berbeda dengan konveksi. Panasnya bersumber dari lilin yang dinyalakan. Tangan diletakkan di atas api, maka tangan akan terasa panas dan zat perantaranya juga akan berpindah dari sini sampai ke tangan sini. Nah, ini yang dinamakan dengan proses konveksi. Pertanyaan nomor 4, sebutkan beberapa contoh peralatan rumah tangga yang memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama, oven. Oven itu
peralatan rumah tangga yang memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Yang kedua adalah hair dryer atau pengering rambut. Ini juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi, karena panas yang dihasilkan dari mesin hair dryer ini akan sampai ke rambut kita atau rambut pengguna tanpa ditempelkan ke rambutnya. Jadi yang berpindah itu dari mesin sini ke rambut kita itu adalah udara panas. Kelima, tulislah kalimat utama pada setiap paragraf. Paragrafnya sebagai berikut. Berikut teks bacaan. Pentingnya belajar keuangan sejak dini. Kita tahu kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf atau deduktif, bisa terletak di akhir paragraf atau induktif, bisa juga di awal dan di akhir atau campuran. Kalimat utama itu ciri-cirinya dijelaskan oleh kalimat selanjutnya. Nah, pada paragraf pertama, pada hari itu para siswa salah satu sekolah dasar di Jakarta mendapat kesempatan untuk belajar tentang keuangan. Mereka belajar keuangan melalui sebuah program khusus tentang keuangan. Dalam program tersebut, para siswa belajar dasar-dasar pengetahuan tentang keuangan, terutama mengenal uang dan perbankan. Kalimat utamanya ini terletak pada awal paragraf. Kalimat utamanya, para siswa salah satu sekolah dasar di Jakarta mendapat kesempatan belajar tentang keuangan. Kenapa demikian? Karena kita lihat di kalimat selanjutnya, mereka belajar keuangan melalui sebuah program khusus tentang keuangan dalam program tersebut. Nah, kalimat tersebut menjelaskan dari kalimat utama yang ada di awal paragraf ini. Para siswa sekolah dasar mendapat kesempatan untuk belajar tentang keuangan. Nah, dijelaskan di kalimat selanjutnya, belajar keuangan melalui program khusus. Baik, masuk ke paragraf nomor 2. Program ini memberikan kegiatan yang menarik karena para siswa tidak belajar seperti biasanya. Mereka belajar melalui sebuah permainan. Para siswa melakukan dua macam permainan, yaitu permainan komputer berjudul Ayo Menabung dan permainan monopoli. Selain bermain, permainan dengan menggunakan komputer ini juga memberikan pengetahuan tentang perbedaan uang asli dan uang palsu. Selain itu, dikenalkan juga tata cara menabung di bank, mengenal petugas di bank, dan cara menggunakan anjungan tunai mandiri atau ATM. Kalimat utama di paragraf nomor 2 ini juga terletak di awal. Mereka belajar melalui sebuah permainan. Karena apa? Karena dijelaskan lagi di paragraf selanjutnya. Para siswa melakukan dua macam permainan. Nah, yang dijelaskan ini tentang permainannya, menjelaskan dari kalimat utama yang ada di awal paragraf. Masuk ke paragraf nomor 3. Penyelenggara acara ini berharap program ini dapat membantu para guru untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada siswa tentang dunia keuangan dan perbankan. Bahkan di dalam permainan komputer dan monopoli, diharapkan siswa dapat mengembangkan nilai-nilai kerjasama, peduli terhadap sesama, dan saling menolong tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Selain itu, program ini pun diharapkan dapat membantu siswa untuk mengenal nilai uang dan mampu menggunakan secara bijak dan hidup hemat. Kalimat utama pada paragraf ketiga ini juga terletak di awal paragraf, yaitu program ini dapat membantu para guru untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada siswa tentang dunia keuangan dan perbankan. Dijelaskan di kalimat selanjutnya. Bahkan di dalam permainan komputer dan monopoli diharapkan siswa dapat mengembangkan nilai-nilai kerjasama, peduli terhadap sesama, dan saling tolong menolong.
Kalimat utama setiap paragraf tersebut adalah paragraf 1, para siswa salah satu sekolah dasar di Jakarta mendapat kesempatan untuk belajar tentang keuangan. Paragraf 2, mereka belajar melalui sebuah permainan. Dan paragraf nomor 3, program ini dapat membantu para guru untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada siswa tentang dunia keuangan dan perbankan. Kita masuk ke pertanyaan nomor 6. Tulislah ringkasan dari teks di atas. Nah, kita sudah membaca teks tadi. Untuk membuat ringkasan, yang pertama kita harus mencatat hal-hal penting, peristiwa-peristiwa penting, dan kita harus mengetahui kalimat utama dari setiap paragraf dan dijadikan menjadi satu bentuk ringkasan. Ringkasan dari teks tadi yaitu para siswa salah satu sekolah dasar di Jakarta mendapat kesempatan untuk belajar tentang keuangan. Mereka belajar melalui permainan komputer berjudul Ayo Menabung dan Monopoli. Selain itu juga diberikan pengetahuan tentang perbedaan uang asli dan uang palsu, tata cara menabung di bank, dan cara menggunakan ATM. Program ini bertujuan membantu para guru untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada siswa tentang dunia keuangan dan perbankan. Lanjut nomor 7. Pola lantai tarian di atas. Nah, itu ada tarian dari Padang atau Sumatera Barat, itu namanya tari piring. Tari piring menggunakan pola tarian garis lengkung atau lingkaran. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Bagaimana pola lantai tarian di atas? Nah, itu ada tarian kuda lumping, berasal dari Jogja dan Jawa Tengah, ada juga dari Jawa Timur. Tari kuda lumping ini memiliki pola lantai gabungan antara lurus, lengkung, dan lainnya. Karena tarian kuda lumping itu merupakan tarian kreasi yang bisa dipadukan dari beberapa pola lantai. 9. Bagaimana pola lantai di atas? Nah, pola lantai tersebut bentuk segitiga. 10. Jelaskan perbedaan pola lantai horizontal dan diagonal. Pola lantai horizontal itu pola lantai ini penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Sedangkan yang pola lantai diagonal, pada pola lantai ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Tadi contoh soal dan pembahasannya dari materi tema 6 subtema 2 pembelajaran 2. Untuk anak-anak tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.